Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah x1 min 3 dan x2 min 3. Lalu yang nomor 2 2x1 plus 1 dan 2x2 plus 1. Ada dua soal ini ya. Bisa jadi di soal itu bukan x1 sama x2 ya, bisa m sama n, tapi intinya sama saja ya, akar-akarnya m, n atau x1 dan x2 itu sama saja caranya. Persamaan kuadrat baru itu caranya begini ya, x kuadrat min x1 plus x2 x kemudian ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat baru. Jadi x1, x2-nya itu dijumlahkan sama x1, x2 itu yang dikalikan. Ini ya. Dimana x1 sama x2 itu akar-akar persamaannya. Misalkan soal ini bisa difaktorkan atau bisa dicari x1, x2, itu lebih mudah ya. Kebetulan ini bisa diakarkan. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0 bisa difaktorkan. Ini lebih detailnya ada di video saya yang lain ya. Yang dikalikan itu 6 dijumlahkan 5 berarti min 2 sama min 3. Dia dikalikan itu 6 positif, dijumlahkan dia min 5. Untuk detail untuk pemfaktoran ada di video saya yang lain. Berarti x min 2 sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2, x sama dengan 3. Nah, x1, x2 nya bebas ya. x1 misalkan ini x2. Kecuali kalau diketahui x1 itu yang lebih kecil daripada x2, berarti x1 nya yang 2, x2 nya yang 3, atau x1 lebih besar dari x2, maka ini yang x1, ini x2. Itu kalau soalnya diketahui. Kalau nggak diketahui bebas, x1, x2 nya mana itu bebas. Nah, sekarang yang nomor 1, x1 min 3 berarti 2 min 3 sama dengan min 1 ya. Kemudian yang x1 x2 min 3 berarti sama dengan x2 nya itu dia min 3 ya. 3 min 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah x1 min 3, satunya adalah x1 x2 min 3. Berarti dimasukkan di sini. Ya, ini saya hapus ya. Nah, dimasukkan ke rumus aturan ini. Berarti persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min yang ditambah. Berarti ini ya ditambah. Ini yang seolah-olah ini adalah x1, ini adalah x2-nya. Karena yang baru itu dari x1 min 3 sama x2 min 3 ya. Nah, berarti ini min 1 sama 0. Berarti ini min 1 ditambah 0. Kemudian yang satunya itu min 1 dikali 0. Nah, begini. Ini yang baru ya, maksudnya yang persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya bukan x1, x2 lagi, tapi x1 min 3 sama x2 min 3. Nah, x1 min 3 itu ini, min 1, kemudian yang x2 min 3 itu yang 0 ini. Min 1 dia jadinya plus 1 ya, plus 1x, kemudian ini min 1 kali 0 ya 0. Nah, berarti x kuadrat plus x sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 min 3 dan x2 min 3. Sini ya, x kuadrat plus x sama dengan 0. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, 2x1 plus 1 berarti sama dengan 2 kali x1 nya itu 2 tadi ya, plus 1 berarti sama dengan 2 kali 2 plus 1, 2 kali 2 4 tambah 1 5. Kemudian yang 2x2 plus 1 berarti 2 kali x2 nya tadi 3 plus 1 berarti 6 plus 1 7. Tinggal dimasukkan ke sini. Rumusnya ini min ya, rumus. Kemudian ini plus. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Ini. Nah, ini yang ditambah. Berarti ini 5 ditambah 7, yang ini 5 dikali 7. Jadi x kuadrat min 35, enggak usah saya kurung langsung ya. Kok 35 berapa? 12 ya, kok 35. Yang ini yang dikali 35.
12x plus 35 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat barunya di sini adalah x kuadrat min 12x plus 35 sama dengan 0. Oke, ini seperti ini caranya. Nah, ini kalau bisa difaktorkan. Sekarang kalau misalkan kok nggak bisa difaktorkan dengan cara yang berbeda, nanti apakah hasilnya sama? Nah, kuncinya pokoknya ini ya, aturannya. Nih, saya kasih kotak dulu. Dikurangi, ini x1 plus x2, kemudian dikalikan dengan x plus x1 kali x2 itu sama dengan 0. Ya. Nah, itu aturannya. Saya hapus dengan cara yang berbeda. Apakah hasilnya nanti sama? Ya, saya hapus. Apakah jawabannya itu begitu? Kita menggunakan aturan ini. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Lalu X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, ada min B per A sama C per A. Ini sudah ada di video saya yang lain juga tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Di sini kita analisis ya, dari persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti dari situ A-nya itu nggak ada angkanya, berarti dia 1, ini A. Berarti A sama dengan 1, A itu koefisien atau angka di depannya X kuadrat atau koefisien X kuadrat, nggak ada angkanya berarti dia 1. Kemudian B-nya ini BX berarti ini min 5 B-nya. Kemudian C-nya yang ini yang nggak ada X-nya berarti dia 6. Nah, X1 plus X2 sama dengan min B per A berarti min 5 per A-nya 1. Berarti sama dengan min 5 per 1 itu 5. Kemudian X1 kali X2 itu C per A, C-nya itu 6. 6 per 1 sama dengan 6. Nah, kita sudah punya data. X1 plus X2, saya tulis di sini ya, kelihatan. X1 plus X2 sama dengan 5. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan 6. Nah, ini saya hapus untuk jawab soal. Ini misalkan tidak bisa difaktorkan. Yang tadi kalau bisa difaktorkan ya caranya seperti itu tadi ya. Sekarang kalau nggak bisa difaktorkan. Yang nomor 1 akar-akarnya adalah X1 min 3 dan X2 min 3. Kita membuat ini ya, ditambah. Berarti X1 min 3 yang kemudian ditambah dengan X2 min 3. Kita buat ditambah. X1 min 3 ditambah X2 min 3. Nah, berarti menjadi X1 plus X2, ini saya gabung ya, X1 sama X2, plus saya dekatkan, min 3 jadinya min 6. Min 3 jadinya min 6. X1 plus X2 ada ini, ketemu 5 ya, berarti 5 min 6 sama dengan min 1. Yang ditambahkan, ini ya, saya kasih tanda, yang ditambahkan di hasilnya min 1. Sekarang yang dikalikan. Yang dikalikan berarti X1 min 3 dikali dengan X2 min 3. Dikalikan begini ya. Nah, berarti X1 kali X2, X1, X2. Kemudian X1 kali min 3 X1. Lalu ini ya, min 3 kali X2, min 3 X2. Lalu min 3 kali min 3, ini. Plus 9. Oke. X1 X2 dikali ya ini, min 3 nya saya faktorkan, ada min 3 X1 min 3 X2, berarti saya keluarkan min 3 nya, ini tinggal X1 plus X2, kemudian yang ini plus 9. Mungkin masih ada yang bingung ini dari mana, ini min 3 X1 min 3 X2 sama-sama ada min 3 nya, maka min 3 nya saya taruh di luar, min 3. Ini min 3 sudah saya taruh di luar, maka tinggal X1. Sedangkan yang ini min 3 sudah saya taruh di luar, tinggal X2. Seandainya saya kalikan ulang, min 3 kali X1 balik lagi ke min 3 X1, min 3 kali X2, min 3 X2. Nah, sama, kembali ke bentuk asal. Nah, sekarang X1 kali X2 ada 6. Kemudian min 3 X1 plus X2 itu ada 5, min 3 kali 5, lalu plus 9. Oke, hasilnya saya taruh di sampingnya sini ya. 6 tambah 9, 15. Min 3 kali 5,
min 15 sama dengan 0. Kelihatan? Oke, 0. Yang ditambahkan hasilnya min 1, kemudian yang dikalikan hasilnya 0. Nah, berarti tinggal dimasukkan di sini di persamaan untuk persamaan kuadrat dan persamaan kuadrat baru. Jadi x kuadrat min yang ditambahkan dia min 1, kemudian x ditambahkan dengan yang dikalikan dia 0 sama dengan 0, sama dengan tetap ya, sama dengan 0, 0. Berarti x kuadrat min 1 berarti plus 1. Saya tulis di samping sini, berarti x kuadrat plus 1x berarti plus x, plus 0 tidak saya tulis, sama dengan 0. X kuadrat plus x sama dengan 0. Oke, sama ternyata x kuadrat plus x sama dengan 0. Jadi kalau bisa difaktorkan dengan cara yang tadi, seandainya tidak bisa difaktorkan, berarti ini ya caranya seperti ini. Cari yang ditambahkan, hasilnya berapa, nanti dimasukkan di sini. Kemudian yang akar-akar kuadrat baru, maksudnya ya persamaan kuadrat baru, akar-akar baru ini. Kemudian yang cari yang dikalikan, hasilnya berapa, dikalikan, dimasukkan yang di belakang ini. Saya ulang lagi, jadi yang ini ya, akar-akar kuadrat barunya itu cari yang ditambah, hasilnya berapa, ditaruh di sini. Kemudian yang dikalikan, hasilnya berapa, taruh sini, sama dengan 0, selesai, sama hasilnya. Ini yang nomor 1, sama ternyata. Kemudian yang nomor 2 bagaimana? Ini saya hapus ya. Apakah jawabannya sama dengan itu yang nomor 2? Mestinya sama. Kalau tidak saya salah hitung ya berarti sama. Seandainya tidak sama, kemungkinan ada yang salah hitung. 2x plus x1 plus 1 dan 2x2 plus 1. Sekarang berarti kuncinya nyari yang ditambah dulu. 2x1 plus 1 ditambah dengan 2x2 plus 1. Ini ya yang ditambah. Jadi cari yang ditambah dari persamaan kuadrat barunya. Oke ya. Nanti x1 tambah x2 mana? Ya kita cari dengan cara tadi min b per a. X1 kali x2 mana? Ya cari dari c per a tadi. Oke, saya lanjutkan. 2x1 ditambah 2x2 saya tulis di sini. Kemudian 1 tambah 1 ditambah 2 berarti. Ini saya faktorkan 2-nya. Ini masih x1 plus x2 gini ya. Nah, ini pemfaktoran juga harus ngerti ya. 2x1 plus 2x2, 2-nya saya keluarkan. Ini masih x1. 2x2, 2-nya saya keluarkan, masih x2. x1 tambah x2, nah kita punya data tadi. x1 tambah x2 itu 5. 2 kali 5 plus 2. 2 kali 5, 10. 10 plus 2, 12. Oke, ini yang ditambah. Kemudian nyari yang dikali. Yang dikalikan berarti 2x1 plus 1 dikalikan dengan 2x2 plus 1. 2x1 dikali 2x2 berarti sama dengan 4 ya. 2 kali 2 itu 4. X1 kemudian yang x2. 2 kali 2 4 gitu ya. X1 kali x2, x1 x2. Caranya begitu. Kemudian ditambah ini ya. 2x1 kali 1 berarti 2x1. Lalu 1 kali 2x2 2x2 gitu. Lalu 1 tambah 1 1 kali 1 1. Kelihatan? Masih kelihatan. Oke. Saya tulis ulang 4x1 x2. Yang ini saya faktorkan sama kayak ini tadi ya, 2x1 2x2. Berarti ini x1 plus x2 sama dengan ini cara berpikirnya tambah 1. 4x1 x2. Ini tadi x1 kali x2 6 ya, oke. 2x1 x2 ini 5, x1 tambah x2 ini. Kemudian ditambah 1. Di sampingnya aja ya, karena nggak kelihatan kalau di bawahnya lagi. Mau tahu saya kebawahkan sedikit. Nah, oke. 4 kali 6 24 ditambah 2 kali 5 10 ditambah 1. 24 tambah 10 34 34 tambah 1 35. Kita sudah punya data yang ditambah 12, yang dikali 35. Baru kita masukkan aturan sini. Nah, di sini x kuadrat tetap ditulis x kuadrat ya. Dikurangi, tetap dikurangi. X1 tambah X2 berarti ini penjumlahan yang akar-akar baru. Penjumlahan hasilnya berapa? 12, berarti dikurangi 12. X-nya ditulis X. Kemudian ditambah X1 kali X2 ini tadi yang dikalikan hasilnya 35. Sama dengan 0. Sama hasilnya X kuadrat min 12X plus 35. Sama dengan 0. Sama.
Demikian cara mencari persamaan kuadrat baru. Ada dua cara tadi yang saya jelaskan. Yang pertama caranya adalah kalau bisa difaktorkan, kita faktorkan ketemu X1 berapa, X2 berapa berupa angka ya. X1 angka, X2 kemudian angka juga. Kemudian kita masukkan ke yang diminta yaitu X1 min 3, X2 min 3. Ketemu nilainya, kemudian cari yang ditambah, hasilnya berapa tadi. Kemudian cari yang dikalikan, hasilnya berapa, dimasukkan ke sini. Akhirnya ketemu X kuadrat plus X sama dengan 0. Nah, kuncinya pokoknya ini. X kuadrat min X1 plus X2 dikalikan X ditambah X1 X2. Intinya kita mencari yang ditambahkan, hasilnya berapa, dimasukkan ke sini. Kemudian yang dikalikan, hasilnya berapa, dimasukkan ke sini. Ketemu persamaan kuadrat baru. Ini untuk berapapun ya, untuk akar-akar baru itu berapapun modelnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Amin.